Siapa yang tidak ingin membeli rumah yang indah dan sesuai dengan kriteria? Tidak ada satu orang pun yang akan menolaknya, apalagi jika dijual dengan harga murah. Namun, rumah yang indah ini memiliki cerita sendiri, cerita yang tidak ingin didengar oleh pembeli rumah manapun. Belakangan ini aku tidak dapat berkonsentrasi dalam kerjaanku. Penyebabnya hanya satu, kebisingan dari area luar rumahku. Ya, memang aku tinggal di sebuah kota padat, penduduk dengan kendaraan mereka yang tiada hentinya membunyikan klakson. Ditambah lagi jika diketahui bahwa aku dikelilingi oleh pabrik-pabrik besar yang setiap harinya membuang limbah mereka di udara dan di parit-parit. Terkadang ini membuatku muak, dan pada akhirnya kondisi seperti ini membuatku bertekad untuk pindah. Aku menghubungi seorang agen penjual rumah setelah melihat iklannya di koran lokal. Ia memberitahuku bagaimana kondisi rumah tersebut, lokasinya dan harga jual. Aku sangat tertarik dengan rumah itu, apalagi lokasinya sangat jauh dari perkotaan dan pabrik-pabrik. Penduduk yang berjumlah sedikit, layaknya di sebuah desa, membuatku ingin memiliki rumah itu. Beberapa hari kemudian, aku dan si agen bertemu di sebuah kafe di dekat rumahku. Kami berbincang-bincang tentang rumah yang akan aku beli itu. Kami akhirnya membuat kesepakatan bahwa besok ia akan menjemputku tepat pukul 12 siang. Keesokan harinya, si agen yang menepati janjinya menjemputku pukul 12 lewat 10 menit. Berbincang sedikit dan kami berangkat ke lokasi rumah itu. Pertama sekali aku melihat rumah itu, mataku hampir sama sekali tak berkedip. Rumah itu sangat elegan, bahkan lebih bagus dari gambar yang ada di iklan. Ketertarikanku akan rumah itu membuatku ingin masuk dan melihat keadaan di dalam rumah itu. Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi yang pasti adalah setelah masuk ke dalamnya, aku merasa seperti seorang martir yang baru saja mati dan masuk ke surga. Desain interior yang menakjubkan. Rumah yang terawat ini memiliki desain klasik abad 19 dan aku yakin rumah ini adalah sebuah warisan karena di setiap dindingnya ditemukan foto-foto lama yang ditandatangani di bagian bawahnya. 17 Mei 1870, 17 Mei 1880, 17 Mei 1881, 17 Mei 1889, 17 Mei 1900. Bacaku di setiap tanggal pembuatan foto itu. Semua pakaian mereka sama, memakai tuxedo dan ditemani oleh seorang yang sepertinya aku kenal. Entah di mana aku alihkan pandanganku ke lain tempat dan kutemukan sebuah piano tua yang masih berfungsi. Kumainkan sebuah lagu dari Mozart yang berjudul Minuet dengan piano itu. Hampir setengah jam aku asik dengan piano itu yang hampir kusadari ada banyak orang yang sedang memperhatikanku. Aku berhenti dan kulihat sekeliling dan kutemukan foto yang tadi di ruang tamu berpindah ke dinding di belakangku. Semula aku terkejut, mata mereka seperti memandangiku. Aku beranjak dari kursi piano dan mendekati foto-foto itu secara perlahan. Ku perhatikan baik-baik foto itu dan berpikir bahwa foto-foto ini ada dua anaknya. Aku kembali dengan aktivitasku, memperhatikan sekali rumah ini dari luar sampai ke dalamnya. Aku berjalan mengitari bagian dalam rumah ini. Kulihat semuanya begitu indah, tertata rapi sekali hingga membuat pertanyaan ada di kepalaku. Mengapa rumah ini begitu terawat? Aku bukannya tidak selalu dengan kondisi rumah yang dijual dan kondisinya yang terawat. Hanya saja jika dilihat dengan suasana, rumah ini seperti ada yang datang setiap hari untuk membersihkannya. Perabotannya tidak ada yang diselimuti debu. Sudut-sudut rumah tidak ditumpangi oleh sarang laba-laba. Halamannya bersih sekali, tidak ada sampah, daun-daun berguguran walau sekelilingnya ditumbuhi oleh pohon-pohon tua. Siapa yang merawat dan membersihkannya? Tidak peduli siapa, yang pasti rumah ini bagus. Mungkin saja pemiliknya yang lama yang datang untuk membersihkannya, batinku sambil tersenyum sendiri. Aku kembali ke rumah untuk menemui si agen yang dari tadi menungguku di kursi teras sambil mengisap rokoknya. Dia tersenyum padaku saat melihatku keluar rumah. Bagaimana rumahnya, Pak? Rumah ini hebat, saya sangat beruntung bisa menemukannya, jawabku dengan semangat. Si agen hanya tersenyum. Senyuman itu sangat aneh, seperti ada yang ia sembunyikan di balik senyuman itu. Aku yang sedang senang menganggap itu adalah senyuman bahagianya, karena rumah yang ia jual sudah laku di tanganku. Pada awalnya tidak ada kecurigaan di benakku akan senyuman itu. Aku yang masih saja penasaran dengan orang yang membersihkan rumah ini membuat mulutku harus membuka dan bertanya kepada si agen.
sesuatu di agendanya. Kalau boleh tanya, siapakah pemilik rumah ini sebelumnya? Saya tidak tahu. 10 tahun lalu ada seorang misterius yang menghubungi saya untuk menjualkan rumah ini. Hasil penjualan seluruhnya diberikan kepada saya. Awalnya saya mengira ia menipu karena pengalaman saya keuntungan dari rumah yang saya jualkan akan diberikan 20% kepada saya. Namun setelah berbincang cukup lama, akhirnya saya yakin bahwa ia tidak menipu, dan cerita selanjutnya akan lebih membingungkan Anda. Lebih baik tidak saya ceritakan, jawab si agen. Saya adalah calon pemilik rumah ini, Pak. Sebaiknya Anda ceritakan pada saya apa yang Anda ketahui, karena bisa saja saya membatalkan pembelian rumah ini karena menganggap Anda sesuatu yang Anda sembunyikan. Si agen menatapku aneh. Aku sedikit takut dengan tatapan itu. Ia kemudian bertanya, apakah aku yakin siap mendengar ceritanya, dan dijawab ya. Ia memberitahukanku alamat rumah ini dan aku mendatanginya. Aku berkeliling hingga 80 mil jauhnya karena tidak mengetahui daerah ini sebelumnya. Aku bertanya kepada orang-orang bodoh yang juga ternyata tidak mengetahui tempat ini. Kau tahu bagaimana aku sampai? Mobilku mogok di perempatan jalan tempat kita masuk tadi. Aku berjalan hingga ke persimpangan jalan dan ternyata ada 2 orang polisi di sana yang memberitahuku alamat ini. Setelah sampai di sini, aku tidak menemukan pemiliknya ada di dalam rumah atau dimanapun di rumah ini. Yang lebih buruk adalah rumah-rumah di sekitar sini tidak berpenghuni. Aku mengetahuinya ketika melewati persimpangan itu. 2 orang polisi yang menghentikanku bertanya maksud dan tujuanku datang ke tempat ini. Mereka mengatakan bahwa tempat ini telah ditutup lebih dari 20 tahun silam karena pembunuhan seorang musisi terkenal dari Austria dilakukan di daerah ini. Dan mayatnya belum ditemukan dimanapun hingga seluruh masyarakat sekitarnya diimbau untuk pindah ke sisi lain desa untuk memudahkan polisi dalam menangani kasus ini. Menurut cerita yang mereka katakan padaku, pembunuhan pianis dan komposer sering terjadi di tempat ini sebelumnya. Dan kau tahu, yang kau temukan di dalam rumah pertama kali adalah pisau berlumuran darah, dan berkas-berkas rumah ini terletak di atas meja tamu. Dan di dalam suratnya, rumah ini dibangun pada abad 18. Jawabnya dengan intonasi berbeda. Lalu, bagaimana Anda bisa masuk ke dalam? Kuncinya tergantung di pintu, jadi aku membukanya. Jawabnya. Aku menelan ludah, tandanya aku sedang bingung dan ngeri akan cerita itu. Aku tak begitu percaya dengan si agen, namun yang pasti setelah ini aku akan ditemani oleh rumah-rumah tetangga saja, namun tidak dengan tetangganya. Lama setelah itu, aku pun menyelesaikan urusanku dengan si agen. Aku menerima berkasnya, ia menerima uangku. Saat kulihat isi berkas-berkas rumah itu, aku sangat terkejut. Si agen menyelipkan sepucuk surat kecil bertuliskan, aku senang kau membeli rumah yang 10 tahun tak berhasil kujual itu. Aku sengaja membelikan perabotan-perabotan yang kau lihat kemarin agar kau semakin yakin untuk membelinya. Kuharap kau menyerahkan segala sesuatu yang akan kelihatan aneh bagimu setelah ini. Jangan membukanya. Ia menuliskan kata-kata terakhir itu dengan huruf yang lebih tebal. Aku sedikit bingung. Apa maksud dari jangan membukanya? Selama perjalanan menuju rumah baruku, aku dihantui perasaan bingung juga takut sekali. Di satu sisi, aku merasa menyesal membeli rumah yang tidak memiliki penduduk. Di sisi lain, tekadku untuk pindah dari kota lamaku membuatku bertahan. Aku pindah dari rumahku yang lama dengan tidak membawa apapun kecuali ijazah, sertifikat kerja, surat-surat berharga lainnya, laptopku, dan pakaian. Perabotan dan barang-barang kebutuhan lainnya sudah termasuk dalam rumah baru itu. Aku seperti sedang bermimpi bisa mendapatkan rumah yang dijual murah dengan lokasi dan kondisi yang aku inginkan, kecuali tetangga. Ketika hari mulai sore, aku memutuskan untuk mandi dan berencana mencari pekerjaan baru yang bisa kudapatkan di sekitar daerah ini. Karena sehari sebelum aku membeli rumah ini, aku sudah mengundurkan diri dari tempat kerjaku yang lama. Sesaat sedang menuju ke kamar mandi, aku melihat seseorang melintas di depan jendela menuju halaman belakang rumahku. Aku yang bingung sekaligus takut segera mengecek keluar rumah. Namun yang kudapat adalah keanehan. Aku mendapati setelan tuxedo usang terletak di halaman belakangku. Aku berlari menuju ke dalam rumah dan berusaha menenangkan diri. Ini begitu membuatku bingung. Menurut cerita si agen, tidak ada seorang pun yang tinggal di sekitar rumahku. Namun bagaimana bisa ada orang yang lewat di depan jendela dan meninggalkan setelan jasnya? Aku menarik nafas dalam agar bisa tenang. Setelah aku sudah merasa sedikit lebih baik, aku pergi ke kamar mandi untuk melanjutkan mandiku yang tertunda.
Terasa segar dan bersih setelah selesai mandi membuatku lebih bersemangat untuk mencari pekerjaan baru. Kunyalakan laptopku dan pasang koneksi internet telepon. Ku cari pekerjaan yang sesuai denganku, yaitu menjadi sebuah programmer dan pemusik. Sejam di depan laptop membuatku sedikit letih. Sendirian di rumah ini membuatku ngeri juga. Kengerianku itu memaksaku untuk mengambil remote TV dan menyalakannya dengan volume yang keras agar suasana rumah sedikit ramai. Melanjutkan pencarian pekerjaan dan hasilnya nihil. 3 jam aku duduk di sofa dan tidak ada satupun yang sesuai dengan pengalaman kerjaku. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku berbalik melihat ke arah TV, ada film bagus tetapi aku tidak berminat menontonnya. Lelah berada di depan laptop membuatku beranjak dari sofa dan menuju ke arah luar rumah. Saat ku buka pintu, angin malam yang dingin masuk ke dalam rumah. Angin ini seperti menandakan akan adanya hujan sebentar lagi. Aku yang hanya mengenakan celana pendek dan kaos tak lama sudah merasa kedinginan. Aku pun menutup pintu. Dingin sekali, ucapku pelan. Tak lama kemudian perutku mulai berbunyi. Aku sangat kelaparan. Kuambil handphoneku dan ku coba menghubungi layanan makanan pesan antar. Bodohnya aku, tidak mungkin ada layanan makanan pesan antar di daerah seperti ini, ucapku sambil menepuk kening. Ku kenakan jaket dan kuputuskan keluar rumah untuk mencari warung yang masih buka. Jaket yang kugunakan tidak dapat menahan dinginnya angin malam ini. Aku masih merasa kedinginan. Semakin lama aku mencari warung, semakin lemaslah aku. Perut yang kosong ditambah angin malam yang menusuk ke ruang ini membuatku serasa mati. Namun saat itu hilang saat ku sadari ada sebuah warung kopi yang masih buka tak jauh dariku. Aku berlari menghampiri warung yang tampak sepi itu. Pak, saya orang baru di sini. Apakah masih ada warung makanan yang masih buka jam segini? Tanyaku. Oh, Anda orang baru yang tinggal di alamat Veda Street nomor 66 itu ya? Iya Pak, benar, tanyaku sedikit heran. Oh, ya maaf Pak, tidak ada lagi warung nasi yang buka jam segini. Kalau Anda lapar, ini masih ada gorengan hangat, baru saya goreng, lewatnya padaku. Oh, baik sekali, terima kasih Pak. Oh iya, saya juga minta dibungkus 1 susu hangat Pak. Iya, akan saya siapkan Pak, tanyaku sambil menggigit gorengan yang tersedia di meja warung. Ya, ada apa? Saya melihat ada keanehan di daerah ini. Karena apa maksudnya? Yang saya dengar sejak 10 tahun rumah-rumah di sekitar sini tidak berpenghuni lagi ya Pak. Ada apa sebenarnya? Oh, jadi Bapak belum tahu ya, semua penghuninya pindah ke sisi lain desa Pak, jawabnya sembari memberikan susu pesananku. Memangnya kenapa ya Pak? Tanyaku lagi sambil memberikan beberapa lembar uang. Wah itu, saya juga tidak tahu kenapa, yang pasti ada cerita bahwa tempat ini memiliki kisah misterinya sendiri Pak. Oh begitu, baiklah Pak, saya pamit dulu. Oh begitu, baiklah Pak, saya pamit pulang dulu, pamitku, silakan. Aku bertanya-tanya dalam hati, mengapa orang pergi meninggalkan rumah mereka ke sisi lain desa? Pertanyaan itu harus berhenti karena aku melihat seseorang pria berpakaian seperti orang abad 70-an seperti di film-film masuk ke dalam rumahku. Aku berlari ke arahnya sambil berteriak mencoba menghentikannya, namun ia seperti tidak mendengar teriakanku dan terus masuk. Sesampainya di rumah, aku letakkan susu dan gorengan yang baru aku beli di meja. Kemudian aku ambil pemukul baseball dan kususuri seluruh bagian-bagian rumah. Namun saat kusadari ada ruangan kecil di samping kamar tidurku yang belum kususuri. Aku membuka pintu dan keadaan di dalamnya gelap. Kucari tombol lampu dan betapa terkejutnya aku melihat 10 mayat manusia berpakaian seperti orang yang aku lihat tadi sudah membusuk menoleh ke arahku. Aku kaget dan bergerak mundur dengan cepat hingga punggungku membentur ke dinding. Kulihat ke belakang foto-foto orang memakai tuxedo yang kemarin kulihat tersenyum kepadaku. Namun mereka hanya sendiri di gambar itu. Aku berlari menuju keluar rumah sambil berteriak dan langsung menghubungi polisi, tapi tidak ada jawaban. Kuhubungi berkali-kali tetapi tidak ada jawaban. Berpikir positif, di saat seperti ini tidak ada gunanya. Aku hubungi Ricky, sahabat yang bisa aku andalkan sejak kuliah dulu, dan berharap dia akan menjawabku, dan harapanku terkabul. Di mana kau? Tanyaku lega mendengar suara Rick dari seberang. Aku sedang di mobil menuju rumah. Ada apa? Rick, bisakah kau ke tempatku sekarang? Tanyaku sambil memberikan alamat rumah ini dan sambil menceritakan kondisi yang sedang ku alami. Baik, aku kesana, jangan panik. Cepatlah Rick, pintuku sambil menutup sambungan telepon. 4 jam kemudian, Ricky datang mengendarai mobilnya. Aku sangat senang melihatnya. Aku kemudian mempersilahkannya masuk ke dalam rumah dan menceritakan semua kejadian yang aku alami. Kau tahu, sebaiknya kau tanyakan dahulu kepada si penjual rumah mengapa ia menjual rumahnya. Tanya alasannya sebelum kau membelinya.
Ya percuma saja, sudah terlanjur. Aku akan coba menghubungi agennya dan menyuruhnya datang kembali. Kau tahu bagaimana kejadian selanjutnya? Foto-foto orang pemakai tuxedo itu tidak tampak lagi setelah Rick datang. Aku berusaha mencari-cari foto itu di setiap ruangan dan setiap dinding. Usaha itu sia-sia. Polisi datang tidak lama kemudian dan tidak menemukan adanya mayat dimanapun. Aku dianggap menipu dan menyusahkan para polisi-polisi itu. Rick yang saat itu bersamaku menenangkanku dan kembali bertanya kronologinya. Panjang lebar aku cerita padanya dan di tengah-tengah ceritaku melihat mayat-mayat itu berdiri di belakang Rick sambil tersenyum. Aku yang kaget membuat Rick bingung dan heran. Aku tak menoleh sedikit pun dari mayat-mayat itu. Rick menoleh ke belakang dengan reaksinya seperti orang yang tidak melihat apapun. Tapi aku melihat mereka. Mereka tersenyum padaku yang lambat lalu menghilang seperti kabut. Apakah kau tidak melihatnya? Tanyaku gagap. Lihat apa? Aku tak melihat apapun. Aku diam seperti orang bodoh. Shock dan trauma menghampiriku. Dengar kawan, kau perlu beradaptasi dengan rumah barumu. Mungkin kau perlu melihat rumah ini secara keseluruhan, mulai dari atap hingga ke bawah. Atau mungkin kita harus mengelilingi komplek ini, tanyanya sambil tersenyum kecil. Aku tak mengerti maksudnya. Apakah ia bermaksud menenangkanku atau tengah bercanda dengan ketakutanku? Kami menjelajahi seluruh rumah dan tak menemukan hal aneh apapun di dalamnya. Rick kemudian mengajakku mengelilingi komplek perumahan. Hei, aku heran padamu. Kau bilang mereka semua pergi meninggalkan rumah mereka di sini. Jadi rumah-rumah ini tidak berunikan. Begitulah mengapa kau masih ingin tinggal di sini. Lebih baik kau jual rumah ini dan sementara itu kau boleh tinggal di apartemenku. Kami tak sadar kalau kami sudah berjalan cukup jauh hingga menemukan sebuah pabrik koran usang yang sepertinya sudah lama ditinggalkan. Melihat dari kondisinya, pabrik-pabrik itu bukan ditinggalkan karena bangkrut, melainkan secara sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya. Aku berkesimpulan seperti itu karena banyak sekali koran yang sudah menjadi sarang laba-laba terletak di luar pabrik yang sepertinya hendak dijual. Aku dan Rick melihat koran-koran itu satu persatu. Aku terkejut saat melihat berita di koran yang bertanggal 18 Mei 1870. Pembunuhan komposer dan pianis. Pembunuhan komposer dan pianis kembali terjadi di kota ini. Pianis sekaligus komposer terkenal pertama Asnet Aisodous yang lahir di Austria ini ditemukan tewas di kediamannya. Feder Street 66. Polisi menemukannya meninggal di kursi piano dengan luka tusukan di leher bagian belakang. Diduga kuat. Ia dibunuh saat sedang menggubah lagu. Fotonya yang tertera di koran membuatku merinding hebat karena aku pernah melihatnya di rumah baruku. Ia berfoto pada tanggal 17 Mei dan kemudian ditemukan telah menjadi mayat keesokan harinya. Berita serupa aku temukan di koran-koran lainnya dan mereka semua pernah kuliah di rumahku. Dan yang lebih buruk adalah semua pembunuhan itu dilakukan di rumahku, tepatnya di rumah baruku. Aku menarik koran lainnya dari tumpukan koran nama itu dan salah satunya jatuh tepat di kakiku. Berita utama koran itu adalah pembunuh komposer dan pianis ditangkap. Aku melihat fotonya dan seperti pernah mengenalnya. Aku terkejut setelah hanya mengenali pemilik wajah yang tak asing itu. Aku melempar koran itu dan merangkak mundur. Rick melihatku heran dan mengambil koran yang kulempar itu. Pembunuh komposer dan pianis ditangkap. Polisi akhirnya menemukan pembunuh komposer dan pianis terkenal yang kerap beraksi di Feder ST066. Ia adalah seorang agen penjual rumah yang memiliki gangguan mental. Motif pembunuhannya adalah rasa iri kepada para korbannya yang memiliki kemampuan bermain piano lebih baik darinya. Menurut pengakuannya, ia membunuh para pianis tersebut 3 hari setelah mereka membeli rumah yang ia jual. Rick berhenti membacakan berita itu setelah mendengar ponselku berbunyi. Setelah kulihat ada sebuah pesan masuk ke ponselku. Aku membukanya dan ternyata seakan mengirimku sebuah pesan singkat yang membuatku langsung pergi meninggalkan rumah bekas pembunuhan yang kubeli beberapa hari yang lalu. Isi pesan itu, besok aku akan datang ke rumahmu dan berencana memfoto untuk kenangan-kenangan. Aku langsung menarik jaket yang dipakai Rex dan berlari seperti dikejar kawanan serigala. Rex tampak kebingungan akan sikapku dan berhenti. Ada apa ini? Ayolah, kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini sebelum si pembunuh itu datang. Pembunuh apa? Nanti akan menceritakan setelah sampai di rumah. Apapun yang terjadi, aku bersyukur sekali pada saat itu karena Rex mau mengikutiku pulang. Dan sesuatu terjadi saat aku buka pintu. Aku melihat pisau berlumuran darah berikut bekas-bekas rumah berhamburan di atas meja. Aku yang panik saat itu langsung menyusun semua barang-barang materialku dan pergi darah-darah itu bersama Rex ke apartemennya. Aku tidak perlu menceritakan lebih jauh mengenai hal ini, biarlah siapapun yang terlibat dalam hal ini mendapatkan caranya. Rumah itu menyimpan ceritanya sendiri yang memiliki sesuatu di dalamnya yang orang lain tidak perlu mengetahuinya. Sedikit yang dapat kuberitakan adalah setelah aku tulis diri di dunia maya, aku mendapatkan informasi bahwa si agen itu dihukum mati pada tanggal 17 Mei 1931 oleh pemerintah Austria karena berulang kali membunuh para komposer dan pianis asal negara pemusik tersebut dan juga karena telah menyuikan satu mayat pianis dan komposer terkenal di Feder ST066 bernama Bernard Rams.
Sejak saat itu aku masih trauma jika melihat iklan rumah di sebuah kota lokal yang bentuknya sangat indah dan dijual dengan harga murah. Aku selalu berkata dalam hati, jika mereka pintar, mereka akan bertanya sebelum membeli. Satu kata yang kuingat dari Ricky sampai sekarang, tidak peduli betapa indahnya rumah itu, tidak peduli berapa harganya, yang perlu diperhatikan adalah cerita di baliknya.